Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Pada zaman ini sudah banyak perkumpulan LGBT yang tersebar di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri mereka masih tidak terang-terangan tentang identitas mereka. Sesungguhnya hal ini sungguh meresahkan masyarakat sekitar. Dalam ajaran agama Islam sendiri pun, LGBT dianggap tidaklah benar. Hal tersebut merupakan seperti kelainan yang terpengaruh dari setan yang ada di dunia. Semua itu menyalahi kodrat yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Dari faktor kesehatan, pergaulan yang dilakukan oleh kaum LGBT pun sangatlah membahayakan untuk tubuh kita. Azab di neraka pun sudah menanti. Pastinya hal tersebut akan sangat mengerikan. Sungguh-sungguh sangat mengerikan. Lalu bagaimanakah cara menghindari dari azab tersebut sahabat beriman? Dan bagaimana ajaran Islam menanggapi LGBT? Simak video ini sampai akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut taubatlah. Ini cara menghindari azab LGBT dalam Islam versi dari Magenta Islam. Bertaubat. Banyak perbuatan dosa yang telah kita lakukan di dunia ini. Hal tersebut terjadi karena diri kita tidak bisa menahan hawa nafsu dari godaan setan yang ada di sekitar kita. Semua orang yang tergabung dalam LGBT mempunyai orientasi seksual yang menyimpang. Hal ini tentu saja tidak dibenarkan dalam norma hukum di masyarakat maupun di agama Islam sendiri. Para kaum LGBT akan mendapatkan azab yang amat pedih dari Allah Ta'ala. Tentunya sahabat beriman, hal ini bisa dihindari oleh mereka. Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh mereka agar terhindar dari azab adalah dengan bertaubat yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, akan mengampuni para hambanya yang bertaubat kepadanya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipatkan gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Furqan ayat 68-70. Maka dari itu sahabat beriman, bagi kaum LGBT, bertaubatlah kalian dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang dirasakan merupakan sebuah sesuatu yang bisa dihilangkan jika memang bersungguh-sungguh ingin kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Rajin menjalankan sholat sudah menjadi kewajiban untuk setiap umat muslim di dunia untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Hal tersebut akan menjadi pahala yang amat besar dan menjadi bekal di akhirat nantinya. Tentunya banyak sekali manfaat dari menjalankan sholat. Salah satu cara kita untuk menghindar dari perbuatan dosa di dunia dan azab di akhirat adalah dengan menjalankan sholat. Para kaum LGBT pun jika ingin keluar dari lingkaran tersebut dan kembali ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rajinlah dalam mengerjakan sholat. Karena sesungguhnya sholat bisa mencegah diri kita untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat.
Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Dengan begitu sahabat beriman, kita akan selalu terjaga dari perbuatan dosa yang bisa kita perbuat di dunia ini. Membentengi diri kita dengan sholat adalah hal yang paling baik jika ingin terlepas dari LGBT. Selain itu, sholat juga bisa menghindarkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sholat dosa-dosa kita telah terhapus. Seperti yang diterangkan dalam hadis, di antara sholat yang 5 waktu, di antara Jumat yang 1 dan Jumat lainnya, di antara Ramadan yang 1 dan Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim nomor 233. Maka dari itu, bertaubatlah kalian dan kembali dirikan sholat agar terhindar dari azab Allah di akhirat nantinya. Menjauhkan diri dari perbuatan zina. Dalam perkumpulan kaum LGBT sahabat beriman, mereka tidak jarang melakukan perbuatan zina. Terbukti dari kasus-kasus yang beredar. Hal ini tentunya sangat meresahkan masyarakat di sekitarnya. Hal ini juga merupakan dosa yang amat besar dalam ajaran Islam. Salah satu cara untuk menghindari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keluar dari perkumpulan tersebut dan jauhi perbuatan zina serta kembali ke jalan Allah Ta'ala. Karena kita sebagai umat muslim yang beriman dilarang untuk mendekati perbuatan tersebut. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Azab dari perbuatan zina sendiri sangatlah menakutkan. Tentunya kita tidak ingin menerima azab tersebut di akhirat nanti, seperti yang diterangkan dalam Al-Quran. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh. Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Furqan ayat 68-70. Maka dari itu jauhilah perbuatan zina selama hidup di dunia. Dampak penyimpangan LGBT pada kesehatan. Dalam Islam sahabat beriman, penyimpangan seksual disebut dengan liwat. Hal ini dari zaman Nabi sudah sangat ditentang oleh Allah Ta'ala. Selain merupakan perbuatan zina, hal ini juga dapat menimbulkan banyak penyakit bagi para pelakunya. Salah satu penyakit yang muncul dari perbuatan tersebut adalah AIDS. Penyakit ini menyebabkan hilangnya imunitas yang ada dalam tubuh. Diri kita akan mudah terserang penyakit dan sulit dalam penyembuhannya. Semakin lama diri kita akan semakin tersiksa. Penyakit ini pun bisa menular dengan melakukan liwat tersebut. Tentunya hal ini sungguh berbahaya. Maka dari itu jauhilah perkumpulan LGBT dan segeralah bertaubat bagi kalian yang sudah terlanjur di dalamnya. Inilah azab kaum LGBT. Kaum yang melakukan perbuatan liwat sebenarnya sudah ada dari zaman Nabi. Hal ini terjadi kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Beberapa dari kaumnya melakukan liwat
Walau sudah diperingatkan dengan keras olehnya, mereka tetap tidak mau mendengarkannya. Datanglah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang dijelaskan dalam Al-Quran. Kaum Lut pun telah mendustakan peringatan itu. Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka. Kecuali keluarga Lut, kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing sebagai nikmat dari kami. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur, dan sungguh dia Lut telah memperingatkan mereka akan hukuman kami, tetapi mereka mendustakan peringatanku. Quran Surat Al-Qamar ayat 33-36. Azab tersebut sangatlah pedih sahabat beriman. Belum lagi apa yang akan mereka dapatkan nanti di neraka. Siksaan api neraka sesungguhnya amatlah pedih daripada siksaan yang ada di dunia ini. Maka dari itu bertaubatlah kalian dan jauhi pergaulan dari kaum LGBT agar tidak menjadi hamba yang tersesat dan menjadi penghuni neraka di akhirat nanti. Bagaimana sahabat beriman? Masihkah kalian mau mendekati kaum LGBT? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.